Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman kopi semua? Ya, mudahan pada baik-baik aja ya. Oke, pada video kali ini aku bakal sharing ke kalian bagaimana cara aku ngerosting kopi dengan jumlah yang sedikit menggunakan mesin yang kapasitas cukup besar. Nah, ini di sini di belakang aku ini mesin roasting kapasitas 3 kilo dan aku bakal ngerosting kopi kurang lebih sekitar 250 gram aja. Nah, sebenarnya ini bukan rekomendasi ya, maksudnya ini juga tidak aku sarankan juga buat kalian, tapi ketika ini harus kalian lakukan, kira-kira trik yang kalian lakukan itu apa aja? Nah, pada video kali ini aku bakal sharing ke kalian bagaimana trik aku ngerosting beans yang sedikit menggunakan mesin dengan kapasitas yang cukup besar. Oke, jangan kemana-mana, terus pantengin channel Sisi Lain Kopi. Oke, seperti yang aku bilang tadi, ini aku sudah timbang kopi kurang lebih 250 gram. Ya, ini sedikit banget nih kalau kalian lihat. Ya, ini sedikit. Ini yang aku mau roasting ini kopi Arabica. Nah, pokoknya kalian pantengin terus bagaimana trik yang biasa aku gunakan. Pertama-tama di sini aku bakal heating mesin dulu. Ini aku tadi sudah aku pakai roasting sih, cuman karena sudah dingin kita harus panaskan dulu ya. Oke, di sini pertama-tama aku mau heating mesin dulu. Ini kita nyalakan dulu mesinnya. Jadi kurang lebih proses pemanasan mesin ini sekitar 5-7 menit. Jadi kita tunggu dulu sampai panas, baru beansnya kita masukkan. Jadi sebelum kita mulai ngerosting, yang perlu jadi catatan penting, nah sebagai seorang roaster itu paling enggak kita harus tahu dulu beansnya itu karakternya seperti apa. Nah, misalkan kita mau ngerosting full wash atau honey atau natural, itu beda-beda trik roasting ya. Jadi kita harus paham itu dulu pertama. Nah, kebetulan di sini yang aku mau roasting itu adalah Arabica full wash. Jadi dia punya karakter body juga nggak sebold seperti natural proses ya. Nah, jadi yang pertama jadi catatan aku di sini adalah RPM mesin yang aku gunakan, RPM untuk speed drum ya. Itu usahakan jangan terlalu cepat. Yang biasanya aku di sini kan gunakan RPM sekitar 60%, kita bisa menggunakan lebih rendah lagi, yang sekitar mungkin 40-45%. Nah, kenapa begitu? Karena begini, logikanya gini ya. Ini drum ini kan mutar, drumnya mutar. Ketika kapasitas beans yang kita akan roasting itu jumlahnya sedikit, jadi kita harus memperlambat putaran drum. Nah, jadi supaya rotasi beans yang di dalam drum itu tidak terlalu terlempar-lempar karena kena sapuan dari blade yang ada di dalam drum. Logikanya gitulah. Jadi ketika kopi ini jumlahnya sesuai, misalkan kita menggunakan mesin roastingnya 3 kilo, yang kita rekomendasikan atau best batch-nya dari mesin itu adalah 2-2,5 kilo misalkan. Itu ketika kita pakai RPM 60, dia masih perputarannya jatuh beansnya di dalam drum itu dia normal gitu loh, karena jumlah beansnya banyak. Tapi ketika sedikit, kita pakai speed drum yang sama dengan merosting kopi 2,5 kilo atau 2 kilo, itu dia akan terlempar-lempar di dalam drum. Nah, itu yang akan buat nanti kopi yang kita roasting yang jumlahnya sedikit ini jadi matangnya kurang rata gitu. Ketika kita ngedevelop juga agak susah. Ya, tapi lain sekali ini aku nggak merekomendasikan kalian untuk merosting dalam jumlah sedikit menggunakan mesin yang kapasitas besar ya. Ini jikalau kalian harus merosting jumlah sedikit dengan mesin besar, ya kurang lebih seperti itulah triknya.
Nah, pertama itu tadi sudah speed drum, jangan terlalu besar. Kedua, kita power atau api yang kita gunakan itu juga untuk charge stemnya jangan terlalu tinggi ya. Mungkin charge stem yang biasa kita gunakan sekitar 170 derajat atau sampai 180. Di sini kita bisa menggunakan 150 derajat aja. Supaya apa? Karena drum yang besar ketika kita merosting jumlah kopinya sedikit, itu nanti panasnya terlalu over gitu. Jadi kita menggunakan temperatur untuk charge stemnya yang jangan terlalu tinggi. Yang biasa 170 kita gunakan di 150. Nah, yang ketiga di sini masalah trik roasting. Nah, di sini trik roasting aku menggunakan trik slow roast. Nah, kenapa slow roast? Karena slow roast ini memungkinkan untuk kopi yang sedikit ini matangnya bisa secara merata. Jadi dia nggak belang, dia bisa matang secara bagus, developingnya juga enak. Ketika kita menggunakan teknik yang lain, misalkan fast roast atau complex roast, mungkin bisa dibilang dia matangnya terlalu cepat dengan kapasitas volumenya dia yang sedikit di ruangan drum yang besar, dia dipaksa untuk matang cepat, dia kurang bagus hasilnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin itu ada 3 faktor yang penting yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu sebelum melakukan roasting kopi yang sedikit ini menggunakan mesin yang kapasitas cukup besar ya. Oke, kita langsung aja. Kayaknya ini mesinnya sudah sudah selesai heating, udah sesuai dengan temperatur yang aku mau tuju ya, 150 derajat charge stemnya. Oke, kita langsung aja ya. Oke, ini panasnya sudah sesuai dan kita langsung aja roasting ya. Ya, ini seperti yang aku bilang tadi, kalau di sini aku gunakan speed drum yang nggak terlalu cepat supaya beansnya nggak terlempar-lempar dan api yang aku gunakan juga kecil. Oke, sekarang ini sudah masuk menit ke 10 ya. Ini karena kita pakai trik slow roast ya, jadi ini menit ke 10, 55 detik. Ini sudah masuk ke light medium. Nah, ini light medium. Oke. Ya, kurang lebih begini nih tampilannya. Wow, cakep kan? Ini sudah masuk menit ke 12. Ya, ini sudah mau develop. Sekarang kita tunggu bentar lagi. Ya, ini warnanya udah kayak gini nih. Udah masuk ke light to medium. Ya, ini dikit lagi udah develop. Kita tunggu bentar lagi. Memang ada sedikit perbedaan ketika kita roasting sedikit ya, kapasitas sedikit. Ini kapasitas 250 gram. Jadi finish roasting itu nggak seperti kita ngerosting yang kapasitas banyak ya. Jadi di sini yang biasanya kita finish di suhu 200-an gitu, 207 kadang 206. Di sini kita bisa finish di bawah 200 gitu. Nah, itu yang perlu jadi pertimbangan juga biar kalian ketika ngerosting nggak kaget juga ya. Tiba-tiba kok di bawah 200 sudah finish seperti itu. Memang seperti itulah kejadiannya. Kalau kita ngerosting dalam jumlah yang sedikit. Ya, ini udah hampir develop, dikit lagi. Oke, ini udah target roastingnya sudah tercapai. Ini kopi udah develop dan di sini aku finish di suhu 190 ya. Ini finishnya 190 untuk ngejar di level roasting medium. Oke, ini kelihatannya sudah masuk di level medium. Sekarang kita keluarkan kopinya. Ya, ini akhirnya selesai. Wah, kalian bisa lihat di tray ini sedikit banget ya kopinya. Ya, namanya juga roastingnya cuman 250 gram.
Tapi bagaimana hasilnya, hasil roastingnya, kalian bisa lihat sendiri nih. Oke, ntar aku dekatkan kameranya, kalian bisa lihat langsung ya. Sebentar aku coba ambilkan sedikit. Iya, ya ini jadinya. Ya, kopinya tetap cantik, tetap bagus, tetap keren. Ini masuk di level medium yang seperti aku bilang tadi. Jadi ngerosting sedikit dengan kapasitas mesin yang besar bukan berarti nggak bisa. Semua bisa dilakukan dengan berbagai macam trik yang harus sesuai pastinya ya. Tapi lagi sekali ini aku nggak rekomendasikan roasting seperti ini ke kalian. Tapi kalau kalian memang dituntut harus merosting seperti ini, ya beginilah kurang lebih triknya. Oke, keren kan? Ya mudahan ini bisa memberikan kalian referensi baru ya. Oke, segitu dulu trik roasting yang bisa aku sharing pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, terutama untuk roaster pemula yang sedang mendalami kopi, terutama untuk roasting. Mudah-mudahan ini sangat membantu, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian semua. Oke, mungkin segitu dulu pertemuan kita di video kali ini. Lagi sekali aku ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan channel Sisi Lain Kopi. Pokoknya tetap terus dukung kita supaya aku terus bisa menghasilkan konten-konten bermutu seputar dunia kopi. Oke, segitu dulu. Salam sehat, semoga kalian semua bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.